Hai, perkenalkan, nama saya Tenrianci Olein Rory, NIM 210611020311, kelas 2B5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado, mata kuliah Statistik Bisnis, dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SEMM. Di saat ini, saya akan memaparkan materi saya mengenai data regresi dan korelasi berbasis SPSS. Kita masuk dalam pembahasan definisi regresi dan korelasi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan dalam keuangan, investasi, dan disiplin ilmu lain. Gunanya untuk mencoba menentukan kekuatan dan karakter hubungan antara satu variabel dependen, biasanya dilambangkan dengan Y, dan serangkaian variabel lain dikenal sebagai variabel independen. Korelasi, analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Hubungan keduanya, analisis korelasi berkaitan erat dengan regresi, tetapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Pada korelasi, semua variabel adalah simetris, sehingga tidak ada perbedaan antara variabel terikat dengan variabel penjelas. Jadi korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional. Sementara pada analisis regresi terdapat asimetri antara dua variabel. 1. Aplikasi penataan data pada SPSS. SPSS atau Statistical Program for Social Science merupakan paket program aplikasi komputer untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS, kita dapat membuat laporan berbentuk tabulas chart atau grafik, plot atau diagram dari berbagai distribusi, statistik deskriptif, dan analisis statistik yang kompleks. SPSS merupakan software komersial untuk lisensi berbayar. Kini, SPSS dapat dijalankan di sistem operasi Windows XP, Windows Vista, Windows 7, macOS, dan Linux. Apa saja pentingnya mengelola data pada SPSS? 1. Kemampuan mengelola berbagai format data. 2. Tampilan informasi data lebih kompleks. 3. Informasi hasil data akurat. 4. Mampu menganalisis data berbeda dalam satu klik. 5. Kemampuan menjadikan data tabel multidimensi. Kita masuk dalam pembahasan kedua mengenai pengenalan karakteristik data. Pengertian data. Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Contoh data, harga sekuritas, kurs mata uang asing, angka inflasi, harga komoditas, harga saham, dan jumlah produk per hari. Karakteristik data. A. Elemen atau unsur. Serangkaian data memiliki elemen. Masing-masing elemen memiliki karakteristik. B. Variabel. Variabel adalah karakteristik atau ciri khas elemen yang menjadi perhatian dan memiliki nilai-nilai yang berbeda. C. Kasus. Kasus adalah informasi yang menyangkut seluruh variabel dari suatu elemen tertentu. D. Observasi. Observasi adalah hasil pengamatan tertentu. Pengelompokan data. Pengelompokan data terbagi atas 3. 1. Berdasarkan sumber, terbagi atas 2, yaitu 1. Data primer, data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sendiri, contoh wawancara. 2. Data sekunder, data yang dikutip dari sumber dokumentasi, contoh surat kabar. Pengelompokan data yang kedua berdasarkan skala. 1. Data nominal dibedakan dalam kategori tanpa memperhatikan urutan, contoh jenis kelamin. 2. Data ordinal dibedakan dalam kategori berdasarkan urutan, contoh ranking juara kelas 1, 2, 3. 3. Data interval, urutan bertingkat dan dapat dikuantifikasi atau diberi nilai, contoh skor IQ.
4. Data rasio, data bersifat angka dalam arti yang sesungguhnya, contoh jumlah warga desa. Pengelompokan data yang ketiga berdasarkan penampilan. 1. Data kualitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka atau non-numerik atau biasa juga disebut atribut. 2. Data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data numerik. Kita masuk dalam pembahasan ketiga, aplikasi ANOVA untuk korelasi. Apa yang dimaksud dengan ANOVA? ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan produser uji statistik yang mirip dengan t-test. Kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok berbeda. Apa kegunaan ANOVA? ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F tes atau F hitung. Nilai F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. ANOVA dalam regresi linear. Ciri-ciri. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini, adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur toraks mesin? Dari judul tersebut, jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab, sedangkan umur toraks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Jenis ANOVA terbagi atas dua. 1. Univariate terbagi atas 1. Univariate one-way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. 2. Univariate two-way analysis of variance apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat ada 1. 3. Univariate multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dari 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Yang kedua, multivariate terbagi atas 1. Multivariate one-way analysis of variance apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. 2. Multivariate two-way analysis of variance apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. 3. Multivariate multi-way analysis of variance apabila variabel bebas ada lebih dari 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Kita masuk dalam pembahasan keempat, aplikasi pendeteksian korelasi terbagi atas 3. 1. Dalam konteks teknik analisis. Korelasi kerap digunakan untuk mencari suatu hubungan di antara dua variabel yang juga memiliki sifat kuantitatif. 2. Pengujian korelasi person digunakan untuk menguji data yang berskala interval atau rasio dan hanya digunakan untuk pengujian sederhana atau hanya untuk mengetahui hubungan antar dua variabel saja atau variabel X dan Y. Ketiga, korelasi person digunakan untuk mengetahui tingkat atau keeratan hubungan secara linear antara dua variabel 185 atau dua fitur objek. Selanjutnya, besarnya hubungan ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang disimbolkan dengan P untuk populasi dan R untuk sampel. Kita masuk dalam pembahasan kelima, aplikasi regresi linear sederhana dan berganda. Analisis regresi. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan non-linear. Analisis regresi linear terdiri dari analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Perbedaannya, regresi linear sederhana hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan regresi linear berganda mempunyai banyak variabel independen. Kriteria data regresi linear. 1. Data. Data harus terdiri dari dua jenis variabel, yaitu dependen dan independen. Selain itu, data berupa kuantitatif dan variabel berupa kategori seperti SD, SMA, SMK, dan lain-lain. Kedua, asumsi.
independen terdistribusi secara normal. Selain itu, antara variabel dependen dan independen harus memiliki hubungan linear dengan observasi harus saling bebas. Kita masuk dalam pembahasan ke-6, yaitu aplikasi pengujian asumsi dan diagnostik terhadap regresi berganda. 1. Uji asumsi klasik multikolinearitas. Uji asumsi klasik multikolinearitas ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi keeratan, hubungan atau pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi R. Multikolinearitas terjadi jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60. Pendapat lain 0,50 dan 0,90. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60, R lebih kecil dari 0,60. Berikut langkah prosesnya bisa dilihat di tabel sebelah kanan. Selanjutnya, menentukan multikolinearitas yaitu dengan 1. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik atau A. 2. Nilai variance inflation factor atau VIF adalah faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. Kita masuk dalam pembahasan ke-7, aplikasi regresi non-linear. Regresi non-linear merupakan suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan model non-linear yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Apabila hubungan antara variabel terikat Y dan variabel bebas X bersifat non-linear, artinya jika data asli XY dan YI dibuatkan scatter plot tidak mengikuti garis lurus tetapi mengikuti suatu bentuk kurva tertentu. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dalam suatu kegiatan penelitian, salah satu langkah yang terpenting adalah analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah seluruh data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis dalam sebagian besar penelitian, khususnya penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Setelah uji persyaratan analisis data terpenuhi, biasanya peneliti akan melakukan uji analisis data. Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan sebaliknya. Hubungan variabel X dan Y bersifat positif jika X naik dan Y naik, dan negatif jika X naik dan Y turun. Analisis regresi adalah jenis pengelolaan data statistik untuk menguji hubungan antara variabel bebas atau independen variabel dan variabel terikat atau dependen variabel. Salah satu tugas analisis regresi adalah mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Setiap proses pengelolaan data menggunakan SPSS otomatis akan muncul hubungan antar variabel, baik antara variabel bebas maupun variabel terikat. SPSS memberikan banyak kelebihan dan kemudahan dibandingkan spreadsheet. Apakah keunggulan SPSS? 1. SPSS mampu mengakses data dari berbagai macam format data yang tersedia seperti DBase, Lotus, Access, text file, spreadsheet, bahkan mengakses database melalui ODBC atau Open Database Connectivity. 2. SPSS memberi tampilan data yang lebih informatif, yaitu menampilkan data sesuai nilainya, menampilkan label data dalam kata-kata, meskipun sebetulnya kita sedang bekerja menggunakan angka-angka atau kode data. 3. SPSS melakukan analisis yang sama untuk kelompok-kelompok pengamatan yang berbeda secara sekaligus hanya dalam beberapa mouse klik saja. 4. SPSS mampu merangkum data dalam format tabel multidimensi atau crop steps, yaitu beberapa file ditabulasikan secara bersamaan. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai data regresi dan korelasi berbasis SPSS. Atas waktunya diucapkan terima kasih.